Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Atika. Saya dari kelas G, Program Studi Teknik Informatika UIN Sultan Syarif Hasim Riau. Nah, di sini saya akan membahas mengenai karya ilmiah dan penelitian. Apa itu karya tulis ilmiah? Nah, karya tulis ilmiah itu adalah karya tulis yang dihasilkan seseorang yang mempunyai beberapa ciri-ciri khusus. Jadi, tidak setiap karya tulis yang dihasilkan seseorang itu termasuk karya tulis ilmiah. Nah, ciri-ciri khususnya yaitu yang pertama, mengupas dan mempermasalahkan pengetahuan. Jadi, di karya tulis ilmiah ini, pengetahuan lebih dikupas secara detail. Yang kedua adalah menerapkan kebenaran ilmiah dan disajikan dengan metode ilmiah. Jadi tidak sembarang untuk menuliskan karya tulis ilmiah. Yang ketiga yaitu menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Tidak menggunakan bahasa yang sembarang. Nah, karya tulis atau karangan ilmiah menyajikan gagasan atau argumen keilmuan berdasarkan fakta. Berarti dituliskan dengan benar adanya sesuai dengan fakta. Nah, selanjutnya yaitu kaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan ilmiah akan selalu berkembang. Berkembangnya akan sangat terasa ketika kita menyaksikan perkembangan teknologi. Nah, jadi ini merupakan gambar siklus lahirnya karya tulis ilmiah. Pada gambar ini, karya tulis ilmiah terlahir pada siklus ikhtiar ilmuwan dengan melakukan kajian atau penelitian. Jadi setiap ilmu akan dikaji oleh seorang ilmuwan. Sesuai dengan berkembangnya zaman, ilmu juga akan selalu berkembang. Selanjutnya yaitu pengguna karya tulis ilmiah. Nah, di sini adalah siapa saja yang menggunakan karya tulis ilmiah dan berkemampuan untuk menyusun karya tulis ilmiah. Di sini ada para ilmuwan dan peneliti, praktisi dan profesional, dan para pengajar dan mahasiswa. Mereka adalah orang-orang yang berkemampuan untuk menyusun karya tulis ilmiah dan digunakan untuk keperluan mereka masing-masing. Selanjutnya adalah karya tulis ilmiah populer. Nah, populer yang dimaksud di sini adalah dikenal oleh banyak orang dan mudah dipahami oleh pembacanya. Nah, mempopulerkan ilmu pengetahuan adalah mengabdikan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, seorang ilmuwan baru mendapat pengakuan sebagai ilmuwan besar setelah ia mempopulerkan ilmunya. Selanjutnya, cara umum mempopulerkan ilmu pengetahuan dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, menyatakan hasilnya. Jadi, hasil karya tulis ilmiah, hasil dari karya tulis ilmiah berdasarkan observasi atau percobaan-percobaan. Yang kedua, sejarah kerja ilmuwan penemunya. Jika sejarah penemuan ilmu itu ditulis secara gamblang atau secara luas dengan bahasa sehari-hari, maka arti penemuan ilmu itu menjadi sangat besar. Jadi lebih diketahui bagaimana karya tulis ilmiah itu dengan mengetahui sejarah penemuannya. Yang ketiga, ada deskripsi jalannya percobaan atau pengamatan. Dengan cara ini, penulis seolah-olah melihat sendiri proses percobaan atau pengamatan yang dikerjakan. Nah, jadi lebih nyata dan lebih terlihat bagaimana pengamatan dan percobaannya. Yang keempat, ada cerita fiktif tetapi berdasarkan ilmu. Nah, penulis yang punya imajinasi tinggi, berpengetahuan yang luas, bisa saja menuliskan karya tulis ilmiahnya menggunakan cerita fiktif, tapi harus berdasarkan dengan ilmu dan pengetahuan yang sesuai. Selanjutnya ialah karya tulis ilmiah penelitian. Dalam karya tulis hasil penelitian selalu dilandasi oleh hipotesa yang nantinya dibahas dan dibuktikan dalam suatu penelitian.
Nah, tesis biasanya istilah umum yang digunakan akademik untuk mahasiswanya melakukan syarat kelulusan dalam perguruan tinggi. Nah, lazimnya di Indonesia, tesis secara berturut-turut dijuluki sebagai skripsi untuk pendidikan jenjang strata 1 atau S1 dan skripsi S2 untuk pendidikan strata 2 atau skripsi magister dan disertasi untuk program pendidikan strata 3 untuk jenjang pendidikan strata 3 atau S3. Selanjutnya, proposal penelitian di dunia akademik mengikuti suatu pola umum dengan 5 komponen, yaitu pendahuluan, studi yang diusulkan, termasuk pertanyaan penelitian, tinjauan literatur, dan kerangka teoretikal, prosedur penelitian, dan referensi. Yang pertama ada halaman-halaman depan. Nah, halaman depan ini mencakup judul tesis, nama jurusan, nama dan nomor mahasiswa, termasuk identitas umum yang ada pada perguruan tinggi. Nah, yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan di sini berisi tentang kata pengantar, latar belakang, tujuan peneliti atau rumusan masalah, dan batasan-batasan masalahnya. Jadi, gambaran mengenai karya tulis ilmiah tersebut. Yang ketiga, ada tinjauan literatur dan kerangka teoretikal. Nah, di sini ada tinjauan atas karya terdahulu dalam bidang yang dikaji yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Yang keempat, ada prosedur penelitian atau tata cara prosedur. Nah, di sini ada metode-metode atau informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah. Nah, di sini ada pengumpulan data informasi, metode analisis seperti angket, wawancara, dan sebagainya. Nah, yang kelima ada referensi, yaitu daftar-daftar karya yang dijadikan sebagai panutan atau inspirasi untuk menulis sebuah karya ilmiah. Nah, selanjutnya yaitu judul proposal. Judul proposal penting karena kesan pertama begitu menggoda, begitu terlihat. Judulnya apa, seperti apa. Nah, selanjutnya terserah pada pembaca. Oleh karena itu, seorang peneliti perlu memperhatikan hal yang konvensional dalam sebuah penelitian. Nah, biasanya judul proposal berkisar antara 12-15 kata untuk memadai penyampaian tujuan dari proposal tersebut. Nah, yang kedua yaitu judul memuat 3 aspek studi yang penting, yakni variabel, latar, dan subjek. Jadi, judul proposal memuat variabel, latar, dan subjek studi tersebut. Nah, itu tadi penjelasan mengenai karya tulis ilmiah dan penelitian. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.